Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama Asrina Erin, NIM 09105802200007. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Reza, NIM 091022000008. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membaca materi pertama, yaitu konsep kemampuan membaca. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kemampuan membaca. Pertama, kemampuan. Kemampuan adalah sesuatu yang telah tertanam atau melekat di dalam diri seseorang, dan untuk dapat mengetahui kemampuan seseorang, kita bisa mengujinya melalui tes. Yang kedua, membaca. Membaca ialah suatu proses interaksi antara pembaca dan teks dalam suatu peristiwa bacaan. Dalam proses ini dituntut kemampuan mengolah informasi dan menghasilkan pemahaman. Yang ketiga yaitu kemampuan membaca. Kemampuan membaca adalah kesanggupan dan kecakapan serta kesiapan seseorang untuk memahami gagasan-gagasan dan lambang atau bunyi bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan si pembaca untuk mendapatkan amanat atau informasi yang. Selanjutnya, menurut Labarge dan Samuels, proses membaca permulaan melibatkan 3 komponen, yaitu visual memory, phonological memory, dan semantic memory. Dan untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan 3 syarat, yaitu kemampuan membunyikan lambang-lambang tulis, penguasaan kosakata untuk memberi arti, dan memasukkan makna dalam kemahiran bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. 1. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. 2. Faktor intelektual. Berdasarkan suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikannya dan meresponnya secara tepat. Contohnya kecerdasan yang diindikasikan dengan IQ. Tingkatan intelijensi itu sendiri pada hakikatnya proses berpikir dan proses pemecahan masalah. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mencakup A. Latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. B. Sosial ekonomi keluarga. Faktor sosial ekonomi, orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi siswa semakin tinggi kemampuan verbal siswa. 4. Faktor psikologis. Faktor ini mencakup A. Motivasi, B. Minat, C. Kematangan sosial emosi dan penyesuaian diri. 5. Kemampuan berbahasa. Apabila seseorang menghadapi bacaan yang bahasanya tidak pernah didengarnya, maka akan sulit memahami teks bacaan tersebut. Penyebabnya adalah keterbatasan kosakata yang dimilikinya. 6. Disleksia. Disleksia adalah salah satu tipe dari kesulitan belajar khusus, di mana kesulitan tersebut mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam membaca atau mengeja. Itulah materi dari presentasi kelompok kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.